Ada satu hal yang diam-diam menghancurkan banyak potensi besar, tanpa pernah terlihat sebagai ancaman. Ia tidak membuatmu berhenti, tidak membuatmu menyerah. Justru sebaliknya, ia membuatmu tetap bergerak, tapi tanpa arah yang benar. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Kebanyakan orang percaya bahwa kegagalan datang dari kemalasan. Bahwa orang yang tidak berhasil hanyalah mereka yang kurang disiplin, kurang usaha, atau terlalu banyak menunda. Tapi jika itu benar, mengapa banyak orang yang rajin, yang terus belajar, yang tidak pernah berhenti mencoba, justru tetap merasa stagnan? Mengapa mereka tetap lelah, kehilangan fokus, dan perlahan kehilangan kejelasan dalam hidup mereka? Jawabannya bukan pada apa yang mereka lakukan, tetapi pada kondisi batin yang mereka bawa saat melakukannya. Kelelahan mental kronis, sebuah kondisi halus di mana pikiranmu terus bekerja, tetapi kehilangan ketajamannya. Kamu tetap produktif, tetapi tidak lagi efektif. Ia tidak datang seperti badai. Ia datang seperti kabut, perlahan, tipis, hampir tidak terasa, sampai akhirnya kamu tidak lagi bisa melihat jalan dengan jelas. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan dari musuh tak terlihat ini. Bagaimana ia terbentuk, bagaimana ia mengendalikan keputusanmu, dan mengapa ia sering disalahartikan sebagai kemalasan. Karena begitu kamu melihatnya dengan jelas, kamu akan menyadari bahwa selama ini, kamu tidak pernah benar-benar malas, kamu hanya terlalu lelah untuk berpikir jernih. Jika kita mundur jauh ke masa lalu, kita akan menemukan sesuatu yang jarang dibicarakan di dunia modern, bahwa kejernihan pikiran pernah dianggap sebagai sumber kekuatan terbesar manusia. Bukan kerja keras, bukan kesibukan, tetapi kemampuan untuk melihat dengan jelas, tanpa kabut, tanpa gangguan, tanpa kelelahan batin. Para filsuf kuno memahami bahwa manusia tidak hanya gagal karena kurang usaha, tetapi karena pikirannya tidak lagi jernih saat mengambil keputusan penting. Dalam banyak tradisi timur, kondisi ini bahkan dianggap lebih berbahaya daripada kemalasan. Karena orang yang malas setidaknya diam, tetapi orang yang pikirannya lelah tetap bergerak, dan seringkali bergerak ke arah yang salah. Disinilah letak kebijaksanaan yang perlahan dilupakan, bahwa tidak semua aktivitas membawa kemajuan. Sebagian aktivitas justru menguras energi mental, mengaburkan intuisi, dan membuat seseorang kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Namun seiring berkembangnya zaman, nilai ini berubah. Dunia mulai mengagungkan kesibukan, produktivitas tanpa henti, dan kemampuan untuk terus melakukan sesuatu. Diam dianggap malas, istirahat dianggap lemah, keheningan dianggap tidak produktif. Padahal dalam banyak ajaran kuno, justru di dalam keheninganlah pikiran dipulihkan, intuisi diperkuat, dan arah hidup menjadi jelas kembali. Menariknya, pengetahuan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan dunia modern yang membuat kita terus bergerak tanpa pernah berhenti untuk melihat. Dan mungkin disinilah akar masalahnya. Bukan karena kamu kurang bekerja keras, tetapi karena kamu terlalu lama berjalan tanpa pernah benar-benar berhenti untuk menyadari kemana arahmu sebenarnya. Untuk memahami kelelahan mental kronis, kita harus melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar terlalu banyak berpikir. Masalahnya bukan hanya pada jumlah pikiran, tetapi pada kualitas dan arah dari pikiran-pikiran itu sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah sistem energi. Setiap keputusan, setiap kekhawatiran, setiap distraksi kecil, semuanya menguras sedikit demi sedikit. Dan yang mengejutkan, kelelahan terbesar seringkali tidak datang dari pekerjaan besar, tetapi dari kebiasaan mental kecil yang terus berulang.
Seperti terlalu banyak mengonsumsi informasi tanpa pernah memberi ruang untuk mencerna. Kamu merasa produktif karena belajar banyak hal. Tapi tanpa sadar, otakmu menjadi penuh, bukan tajam. Informasi menumpuk, tetapi tidak pernah berubah menjadi pemahaman. Dan di titik itu, intuisi mulai melemah. Atau kebiasaan membandingkan diri secara diam-diam. Bukan yang terang-terangan, tetapi yang halus. Sekilas melihat hidup orang lain, lalu merasa sedikit tertinggal. Perasaan kecil itu tampak sepele, tetapi ia menguras energi emosional dan mengganggu fokus secara perlahan. Belum lagi kebiasaan mengatakan, ya, pada terlalu banyak hal. Setiap komitmen tambahan mungkin terasa kecil, tetapi bagi pikiran, itu adalah beban yang harus diproses, dipikirkan, dan diselesaikan. Dan tanpa kamu sadari, semua ini menciptakan satu pola yang sama. Kamu terus bergerak, terus melakukan, tetapi energi mentalmu semakin menipis. Hingga akhirnya, yang tersisa bukan kemalasan, melainkan kelelahan yang menyamar sebagai kehilangan arah. Di titik ini, kita mulai melihat sebuah paradoks yang jarang disadari. Semakin kamu sibuk, belum tentu kamu semakin dekat dengan tujuanmu. Bahkan dalam banyak kasus, justru sebaliknya. Kelelahan mental kronis menciptakan ilusi produktivitas, sebuah kondisi di mana kamu merasa terus bergerak, tetapi sebenarnya hanya berputar di tempat yang sama. Kamu membuka banyak hal, memulai banyak rencana, memikirkan banyak kemungkinan, tetapi jarang benar-benar menuntaskan sesuatu dengan jernih. Dan karena kamu tetap aktif, kamu tidak pernah curiga bahwa ada yang salah. Inilah jebakan paling halus. Kamu tidak berhenti, jadi kamu merasa tidak gagal. Padahal diam-diam, kualitas keputusanmu mulai menurun. Kamu menjadi lebih impulsif dalam hal kecil, lebih ragu dalam hal besar, dan lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Bukan karena kamu tidak mampu berpikir, tetapi karena sistem mentalmu sudah terlalu lelah untuk memilah dengan tajam. Lebih dalam lagi, kelelahan ini memutus koneksi dengan sesuatu yang sangat penting, intuisi. Intuisi hanya muncul ketika pikiran cukup tenang untuk mendengarnya. Namun dalam kondisi penuh dan lelah, suara itu tenggelam, digantikan oleh kebisingan, overthinking, dan keraguan yang tidak berujung. Dan disinilah inti dari masalahnya. Kamu tidak kehilangan potensi, kamu hanya kehilangan keheningan yang dibutuhkan untuk mengaksesnya. Jika musuhnya adalah kelelahan mental yang tak terlihat, maka solusinya bukan sekadar bekerja lebih keras, tetapi memulihkan kejernihan yang selama ini hilang. Langkah pertama adalah berhenti sejenak, bukan sebagai bentuk kemunduran, tetapi sebagai bentuk kesadaran. Banyak orang takut berhenti karena merasa akan tertinggal. Padahal seringkali, justru dengan berhenti sejenak, kamu mulai melihat apa yang selama ini tidak terlihat. Luangkan waktu setiap hari untuk benar-benar diam, tanpa distraksi, tanpa input, tanpa tujuan selain menyadari apa yang terjadi di dalam pikiranmu. Di awal, mungkin terasa tidak nyaman. Pikiran akan terasa penuh, bahkan kacau. Namun itulah tanda bahwa kamu mulai melihat kondisi aslimu, bukan lagi melarikan diri darinya. Langkah kedua adalah membatasi konsumsi informasi. Bukan berarti berhenti belajar, tetapi memberi ruang agar apa yang sudah kamu pelajari bisa diproses dengan utuh. Terlalu banyak input tanpa jeda hanya akan membuat pikiranmu berat, bukan tajam. Langkah ketiga adalah belajar mengatakan tidak dengan sadar. Setiap ya, yang tidak perlu adalah energi yang harus kamu bayarkan dengan fokus dan kejernihanmu.
Dan ketika kamu mulai menjaga energi mentalmu dengan lebih bijak, sesuatu yang halus akan berubah. Pikiranmu menjadi lebih ringan, keputusanmu lebih jelas, dan arah hidupmu mulai terasa kembali. Pada akhirnya, kita sampai pada satu kesadaran yang mungkin terasa sederhana, tetapi mengubah segalanya. Bahwa selama ini, musuh terbesar kesuksesanmu bukanlah kemalasan seperti yang sering kamu percayai, melainkan kelelahan mental halus yang perlahan mengaburkan arah, melemahkan keputusan, dan memutus koneksi dengan kejernihanmu sendiri. Kamu tidak berhenti bergerak, justru itulah masalahnya. Kamu terus berjalan, tetapi tanpa menyadari bahwa energimu sudah terkuras sebelum sampai ke tujuan. Dan ketika kejernihan hilang, bahkan usaha terbaik pun bisa membawa ke arah yang salah. Namun kabar baiknya sederhana. Begitu kamu mulai menyadari pola ini, kekuatannya mulai berkurang. Karena kesadaran adalah awal dari pemulihan, awal dari kembali terhubung dengan pikiran yang jernih dan keputusan yang selaras. Jadi sebelum kamu melangkah lebih jauh, tanyakan dengan jujur pada dirimu, apakah kamu benar-benar kekurangan usaha, atau sebenarnya kamu hanya terlalu lelah untuk melihat dengan jelas? Jika perenungan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih jernih, bukan sekadar sibuk." Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Saya Guru Arta. Salam sadar, salam damai.